Hai hai hai, Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Bulia harap kalian tetap sehat dan ceria. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran pertama. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita simak dulu tujuan pembelajaran berikut ini. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal beberapa tokoh dan penemuannya. Kali ini kita berkesempatan berkenalan dengan si penemu kota ajaib. Apakah kota ajaib itu? Kalian penasaran bukan? Nah, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan. Seperti penemuan kota ajaib ini yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Ya, televisi. Televisi adalah alat elektronik yang kita gunakan untuk mengetahui berita-berita terkini di segala penjuru dunia. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang berkesempatan untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang ini dikenal sebagai televisi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca bacaan ini. Dari bacaan yang sudah kalian baca, kalian bisa menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dalam bentuk diagram seperti berikut ini. Untuk paragraf pertama, kita bisa mengisikan topik permasalahannya, yaitu penemuan televisi oleh John Logie Baird. Dan untuk paragraf yang kedua, yaitu berupa deret penjelas, di situ kalian bisa menuliskan bahwa prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Sedangkan pada paragraf ketiga itu berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Jadi kalian bisa menuliskan televisi itu berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari. Bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Nah, sekarang akan kita bahas pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Menurut pengamatan Bulia, beragam informasi dari televisi seperti berita, film, talk show, sinetron, acara hiburan itu berpengaruh positif sebagai sarana belajar tambahan, bisa memunculkan kreativitas, mengetahui berita tentang pendidikan. Nah, dampak negatifnya anak-anak itu menjadi malas belajar, nilai sekolah turun dan merusak moral. Itu dampak di dunia pendidikan. Bagi ilmu pengetahuan, dampak positifnya akan menambah wawasan pengetahuan umum. Sedangkan dampak negatifnya itu dapat mendapatkan ide penipuan, mendapat
bukan ide menjual barang ilegal atau merugikan. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang, kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian seri dan paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Anak-anak, kita sekarang akan mempraktekkan cara membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama akan kita buat yaitu rangkaian paralel. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu papan rangkaian. Papan rangkaian bentuknya seperti ini. Jadi ada lubang-lubang seperti ini ya. Yang berikutnya yaitu batu baterai, 2 buah batu baterai dan dudukannya. Jadi cara memasukkannya itu di sini sudah ada keterangannya, kutub positif dan kutub negatif. Baterai juga ada keterangannya. Batu baterai ya ini, positif dan negatif. Kita masukkan sesuai dengan gambarnya. Nah, yang satu juga seperti itu. Lalu 2 buah lampu. Ini juga beserta dudukannya. Ada lagi saklar dan 6 buah kabel. Di sini Bulia pakai warna biru dan warna merah. Cara kerjanya yang pertama, kita akan memasukkan batu baterai ini ke dalam lubangnya yang ini ya. Jangan salah ya. Sebelah sini dan sini, sini dan sini. Nah, ketika kutub positifnya menghadap ke kiri, yang sebelah sini juga harus menghadap ke kiri. Seperti ini. Jadi antara kutub positif dan kutub negatif saling berhadapan. Lalu lampu kita letakkan di lubang ini. 2 buah lampu. Ini kita masukkan ke sini. Dan kita masukkan ke sini. Seperti ini ya. Setelah itu saklarnya di lubang yang ini, 2 lubang ini. Jadi seperti ini. Ya, kita buka dulu. Sudah. Sekarang waktunya kita menyambungkan dengan kabel-kabelnya. Yang pertama dari lubang ini ke penghubung yang ada di lampu ini. Ke lubang penghubungnya ini ya. Yang sebelah kanan juga seperti itu. Sebelah kanan pakai yang biru. Ini dengan yang sebelah sini. Lalu karena rangkaian kita paralel, ini kita masukkan ke sebelah sini. Kita hubungkan ke saklar yang sebelah kanan. Nah, yang ini juga dari sini kita tumpukkan di sini. Kita masukkan ke lubang sebelah kiri. Masih ada kabel yang perlu kita hubungkan. Ini ya, yang di lampu yang sebelah ini kita masukkan, kita hubungkan ke saklar yang sebelah sini. Lalu yang lampu sebelah sini masih satu lagi ya, yang belum dihubungkan ini. Kita masukkan ke saklar sebelah sini. Yuk kita lihat sekarang, ini rangkaian terbuka. Kita tutup. Nah, dia akan menyala. Ini adalah rangkaian paralel. Kita buka dulu. Yang kedua, kita akan membuat rangkaian seri. Alat dan bahannya sama seperti yang dibutuhkan pada rangkaian paralel tadi. Hanya saja bedanya, kalau di rangkaian paralel kita menggunakan 6 kabel. Kalau di seri ini kita hanya menggunakan 5 buah kabel. Kita mulai saja. Cara meletakkan batu baterai sama seperti tadi ya. Kita masukkan pada lubang ini. Yang sebelah sini juga masukkan pada lubang ini. 2 buah lampu juga kita letakkan seperti tadi.
sini dan lubang ini. Saklar juga kita letakkan seperti tadi di lubang ini dan lubang ini. Setelah tersusun seperti ini, kita hubungkan dengan kabel. Kabel di sini kita hanya menghubungkan dari lubang ke lubang, dari sini ya, ini ya, ke sebelah ini di lampunya ya. Yang sebelah sini juga dari ujung baterai, lubang ujung baterai ini ke lubang yang ada di lampu. Lalu dari lubang setelah ini di sebelah sini kita hubungkan dengan lubang saklar yang sebelah sini. Ini ya. Sebelah kanan juga dari lubang ini kita hubungkan pada saklar sebelah ini. Tinggal satu lagi, masih ada dua lubang yang ada di sini. Nih, kita hubungkan. Sudah, inilah rangkaian seri. Jadi dia hanya menghubung-hubungkan setiap lubang. Kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya. Kalian lihat, nyalanya kecil sekali. Sekarang kita bandingkan dengan rangkaian paralel yang sudah kita buat tadi. Perhatikan ya, saya nyalakan semuanya. Nah, kalian lihat bedanya. Ini yang paralel, kalian lihat nyalanya lebih terang. Ini yang seri. Kalian perhatikan nyalanya. Nih, perhatikan. Nyalanya dia lebih redup dibandingkan yang rangkaian paralel. Nah, nih kalian sudah tahu bedanya ya. Sekarang kita akan membahas kelemahan dan kelebihan dari masing-masing rangkaian. Yang pertama kita bahas yaitu dari rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel, kelebihannya ketika lampu kita nyalakan, dia akan menyala lebih terang. Nyalanya dia akan lebih terang. Ketika salah satu saklar dimatikan, dia yang lain tidak akan mati. Kita praktekkan. Jadi seperti ini ya. Tadi dua-duanya nyala. Ketika yang ini saya buka, rangkaian ini, saklarnya kita matikan. Yang sebelah ini masih tetap menyala. Saya ulangi lagi. Jadi ketika satu dimatikan, yang lainnya tidak akan mati. Dan ini lebih menghemat energi. Rangkaian ini lebih menghemat energi karena energi dari batu baterai ini dibagi menjadi dua sama besar, sehingga nyalanya juga sama terang. Untuk kelemahannya, nah, kabel yang kita butuhkan itu lebih banyak dibandingkan dengan rangkaian seri, dan susunannya dia juga lebih rumit. Dia lebih rumit susunannya dibandingkan dari rangkaian seri. Itu kelebihan dan kelemahan dari rangkaian paralel. Kita matikan dulu. Yang berikutnya untuk kelebihan dan kelemahan dari rangkaian seri. Kita lihat kelebihannya dulu. Kelebihan dari rangkaian seri itu dia lebih hemat kabel. Yang pertama ya, lebih menghemat kabel. Yang kedua, susunannya, cara menyusunnya itu lebih mudah.
dibandingkan dengan rangkaian paralel tadi karena tinggal menghubung-hubungkan. Ya, itu kelebihan dari rangkaian seri. Nah, kelemahannya rangkaian seri ini ketika dinyalakan dia nyala lampunya lebih redup. Kalian perhatikan, nyalanya lebih redup. Energi yang dibutuhkan dia lebih banyak dibandingkan dengan rangkaian paralel. Mengapa demikian? Karena lampu-lampu yang nanti berada dekat pada sumber energi dia nyalanya akan lebih terang dibandingkan dengan lampu-lampu yang berada jauh dari sumber energi. Nah, kelemahan yang kedua yaitu ketika yang satu kita matikan, dia akan mati semua. Nah, perhatikan, kita ulangi lagi ya. Saya matikan, saklar kita buka, klek. Nah, dia mati semua. Berbeda dengan yang rangkaian paralel tadi. Nah, itu untuk kelemahannya. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami bukan? Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian paralel itu biasa digunakan sebagai instalasi listrik di rumah-rumah kita. Itu menggunakan rangkaian paralel. Sedangkan yang di rangkaian seri itu biasanya digunakan pada lampu-lampu penerangan jalan. Jadi ketika satu dimatikan semuanya akan mati. Contoh lainnya lagi adalah lampu pada pohon Natal. Nah, anak-anak, kalian bisa mempraktekkan cara membuat rangkaian seri dan paralel ini di sekolah ya, bersama Bapak, Ibu Guru dan teman-teman kalian. Selamat mencoba. Sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.